Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yunis Teresa dari kelas TIA NIM 2210444113. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang chapter kernel Linux dan juga DOS dan Unix. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kernel. Kernel merupakan sebuah perangkat lunak yang menjadi bagian utama dalam sebuah sistem operasi komputer. Kernel sendiri juga berfungsi sebagai macam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware. Kernel adalah mediator antara software hardware yang menyediakan input-output. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyatukan atau membantu program aplikasi untuk menyambungkan software dan hardware. Kernel adalah program komputer yang merupakan inti dari sistem operasi komputer dengan kontrol penuh atas segala hal dan sistem. Pada kebanyakan sistem ini termasuk salah satu program pertama yang dimuat saat startup setelah bootloader. Selanjutnya, sejarah dari kernel sendiri. Kernel pertama dibuat tanggal 14 Maret 1991. Dikeluarkan versi yang pertama, yaitu 1.0, yang merupakan ujung tombak sejarah dari Linux. Fitur baru yang disediakan jaringan versi 1.0 mampu mendukung protokol jaringan TCP/IP. Selanjutnya, kernel versi selanjutnya yaitu versi 1.2. Penggunaan selanjutnya, perangkat keras lebih menyediakan protokol IPX, membuat implementasi IP lebih lengkap, memberikan fungsi accounting dan firewalling. Jadi semakin berkembangnya dan juga semakin bertambahnya era, kernel Linux ini semakin canggih. Versi kernel sendiri ada beberapa macam. Saya juga akan menjelaskan di sini. Yang pertama ada monolitik. Kernel monolitik memiliki seluruh servis dasar dari sistem operasi di dalamnya. Kelebihan dari didesain monolitik dari efisiensi sehingga performa sistem juga meningkat. Monolitik juga memiliki kelemahan, salah satu upaya hal stabilitas di mana kemungkinan sistem crash lebih besar. Yang kedua ada mikrokernel. Dalam ilmu komputer, mikrokernel dikenal sebagai kernel jumlah minimum perangkat lunak yang mendekati mekanisme yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem operasi. Selanjutnya ada hybrid kernel. Desain hybrid kernel ini hampir mirip dengan mikrokernel, tetapi dengan tambahan kode menyebabkan hybrid kernel ini dapat berjalan dengan lebih cepat daripada mikrokernel. Fitur ini dianggap bagian dari integral yang termasuk dalam predikat dari salah satu argumennya. Selanjutnya, exokernel. Exokernel adalah kernel sistem operasi yang dikembangkan oleh MIT Parallel dan di distribusi operating system group dan juga merupakan kelas dari sistem serupa. Selanjutnya ada kernel. Di sini saya akan menjelaskan kernel Linux. Kernel Linux adalah salah satu proyek open source yang paling menarik namun tidak dipahami. Mungkin karena sulit atau bagaimana. Ini juga merupakan dasar untuk mengembangkan kode kernel terbaru. Itulah sebabnya Sam sangat antusias untuk membawa Anda informasi pengembangan kernel Linux terbaru dari orang dalam novel di edisi kedua pengembangan kernel Linux. Selanjutnya ada kernel Android. Kernel Android ini berfungsi untuk mengembangkan aplikasi Android. Kernel Linux dikompilasi sesuai dengan perangkat kerasnya. File konfigurasi atau file deconfig atau config harus dimodifikasi agar sesuai teknik spesifikasi
perangkat keras. Spesifikasi perangkat keras dapat ditentukan dengan menggunakan alat yang tersedia, misalnya wireless, terus dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua saya membahas tentang Unix. Perintah pada Unix merupakan perintah yang dijalankan pada sistem operasi Unix yang diberikan user untuk melakukan perintah baik dalam perintah command internal ataupun command eksternal. Selanjutnya ada yang namanya shell, program penerjemah perintah command yang menjembatani antara user dengan sistem operasi, yaitu dinamakan shell. Selanjutnya yang pertama tadi saya menjelaskan tentang definisi Unix, yang sekarang saya akan menjelaskan sejarah. Unix adalah sistem operasi yang cepat dan kuat karena mampu menampung banyak user sekaligus, dan juga ideal untuk penyedia layanan internet. Banyak ilmuwan berkata bahwa sebenarnya Unix ini lebih baik daripada Windows karena lebih banyak fungsi dan dapat berkreasi komputer lebih dalam. Unix juga adalah sistem operasi yang banyak digunakan untuk server internet. Terdapat juga beberapa banyak versi dari Unix, mulai dari tahun 1969 sampai 1968, dan itu terbagi beberapa era yang mungkin versinya bermacam-macam, dan di versi ini mungkin terdapat banyak perkembangan dan juga lebih canggih. Selanjutnya contoh dari komen itu sendiri. Ada beberapa kode di sini. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Yang paling populer yaitu ifconfig. Ifconfig ini populer untuk mungkin untuk konfigurasi atau konfigurasi IP biasanya. Ifconfig, perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi IP yang ada di network interface yang ada dalam PC kita. Terus ada DOS. Di sini saya menjelaskan definisi DOS. Perintah pada DOS merupakan perintah dari command atau dapat dijalankan pada sistem operasi DOS. Nah, ada dua perintah, yaitu perintah eksternal. Sejarahnya, pada pertengahan tahun 1980, tim Patterson membuat sistem operasi yang dinamakan DOS, yang merupakan cikal dari MS-DOS pada tahun 1981. Microsoft memberi hak cipta 86 DOS, membuat perubahan besar dan mengubah namanya menjadi MS-DOS sampai sekarang. Selanjutnya saya menjelaskan tentang beberapa versinya, juga seperti Unix tadi banyak versi ya, dan mulai berkembang. Dari versi pertama yaitu MS-DOS 1.0 1981, sistem operasi pertama yaitu IBM PC, dan yang paling terbaru adalah MS-DOS 4.0 mendukung logika volume lebih besar dari 32 MB visual cell. Beberapa perintah DOS juga dalam command prompt, ada cd, cls, del, prom, time, cd, vol, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang kernel Linux dan juga DOS Unix. Sepengetahuan saya bisa menyampaikan penjelasan saya di sini, walaupun agak kurang, saya banyak membacanya. Mohon maaf bila ada salah kata di video ini. Semoga video ini memenuhi tugas saya untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Semoga di video selanjutnya saya menjadi lebih baik.